Oke, lanjut nih ya. Riri Yasir. Kita nyebutnya Riri Yasir aja kali ya, biar sepaket karena memang di sosial media itu akrabnya dengan panggilan seperti itu gitu. Mereka berdua adalah pasangan yang sangat-sangat menginspirasi banyak orang atas kesetiaannya. Tadi sudah aku ceritakan juga bagaimana perjuangan Mbak Riri menemani Mas Yasir cuci darah rutin sampai 900 kali bahkan lebih, karena jadwal cuci darahnya itu adalah 2 kali seminggu atau bisa 8 sampai 9 kali dalam sebulan. Nah, apa sih cara Mbak Riri yang Mbak Riri lakukan gitu ya sampai bisa membuat kesetiaannya tuh sebesar itu gitu. Nah, Mbak Riri ini pernah ngomong kayak gini, ya yang pasti saling berkomunikasi yang baik. Mungkin kalau Yasir bukan pasanganku, aku juga belum tentu kuat sih gitu katanya. Ya cuma karena dikasih Kak Yasir sama Allah suami yang sebaik ini, jadi ya insya Allah sama-sama kuat gitu, mensyukuri hal-hal kecil yang kita punya. Kita juga nggak pernah lihat kenikmatan orang lain gitu katanya. Nah, Mas Yasir juga menambahkan bahwa kunci hubungan rumah tangga yang langgeng itu adalah selalu bersyukur dengan hal-hal kecil. Itu penting banget loh Sobat Muslim. Kayak lagunya The Massive, syukuri apa yang ada. Nah, kata Mbak Riri juga seperti itu. Kita syukuri apa yang kita punya. Sempat Riri Yasir ini kayak mau nyerah gitu, nggak mau cuci darah lagi karena ngerasa capek gak sih gitu, 2 kali seminggu kita harus bolak-balik gitu. Nah, tapi Allah tuh ngasih hadiah ke Mas Yasir, katanya istri aku hamil, kata Mas Yasir gitu. Jadi akhirnya Riri Yasir ini mengaku bahwa kehadiran putra mereka itu akhirnya membawa keberkahan bagi keluarganya dan meningkatkan kembali semangat untuk bangkit dan rutin kembali cuci darahnya. Nah, Mas Yasir ini kan sempat nyerah ya dengan penyakitnya. Karena dengar kabar bahwa Mbak Riri ini akhirnya hamil gitu, akhirnya Mas Yasir kembali semangat untuk menjalani pengobatannya. Mbak Riri sempat bilang kayak gini, nama anaknya tuh Zain ya. Zain ini hadir di waktu yang paling tepat, tahun 2017. Mas Yasir itu sempat kritis kondisinya, komplikasi jantung, hati, paru-paru, ginjal dalam waktu yang bersamaan. Tadi Sobat Muslim, banyak banget. Komplikasi jantung, hati, paru-paru, ginjal dalam waktu yang bersamaan, itu berarti organ dalamnya lagi bermasalah semua ya. Terus Mbak Riri tuh pernah ngomong kayak gini, gak nyangka masih ada sampai sekarang, alhamdulillah berhasil melewati badai 2017 sampai kondisinya membaik. Alhamdulillah 2018 itu dapat kabar hamil. Oh, tolong dong sembuhin ginjal Habib ya. Sakit. Kak pengen Abi sembuh ya? Iya. Insya Allah doa anak soleh dikabul sama Allah. Mas Yasir ini kritis, kondisinya tuh komplikasi jantung, hati, paru-paru sama ginjal. Komplikasi jantung, hati, paru-paru sama ginjal. Astagfirullahaladzim. Aku sakit lambungnya sakit banget ya. Ini segala macem gitu komplikasi. Mbak Riri ini menceritakan bahwa proses perjalanan cuci darah yang dialami suaminya itu nggak pernah berjalan dengan mudah. Khususnya awal-awal ketika Yasir pertama kali didiagnosis mengidap gagal ginjal kronis pada tahun 2015. Dia bilang saat diagnosis itu diberikan, Yasir itu lagi dalam proses pengobatan penyakit jantung bocor. Jadi ini perjalanan Riri Yasir ini nggak semata-mata kayak cuman yang mungkin kalau misalnya yang cuma sekedar lewat FYP ya, suami gagal ginjal dan cuci darah. Enggak, ternyata sebelum ada rentetan cuci darah itu, Mas Yasir ini memang sedang ada penyakit-penyakit yang lainnya dulu gitu loh. Nah, 2 bulan menjalani pengobatan jantung, mereka justru mendapat kabar tidak mengenakan soal kondisi ginjal Yasir yang disebut dokter saat itu sudah rusak. Jadi waktu itu masih dalam trauma mungkin ya, maksudnya masih dalam kayak shock karena masih nggak nyangka gitu sama penyakit jantung bocor. Ternyata harus diberikan kabar lagi yang nggak ngenakin, yaitu kondisi ginjalnya Mas Yasir yang dibilangnya sudah rusak. Kata Mbak Riri sampai ngomong kayak gini, jantung bocor aja tuh udah bikin kaget banget kan. Aku baca artikelnya aja waktu itu kaget banget. Minum obat jantung terus, 2 bulan kemudian divonis gagal ginjal, sekaget itu. Ya gimana nggak kaget, kayak bertubi-tubi banget ya. Terus kayak nerima jantung bocor aja kita belum selesai gitu, kata Mbak Riri. Tiba-tiba dikasih vonis yang lebih berat lagi, katanya ginjalnya udah rusak parah, harus cuci darah seumur hidup. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kuat banget, tapi Mas Yasir kayak semangat banget buat hidup ya Sobat Muslim. Terus memang
kesetiaan Mbak Riri dan semangat dari Mbak Riri juga yang bikin Mas Yasir tuh bener-bener selalu bersemangat gitu untuk bangkit, untuk selalu rutin cuci darah supaya kondisinya terus membaik. Semenjak divonis mengidap gagal ginjal kronis, Yasir dan Riri itu sempat melewati fase denial. Mereka coba pergi ke dokter lain buat nyari pendapat baru gitu. Jadi pengen nyari validasi lah gitu lewat dokter lain, sampai melakukan pengobatan alternatif herbal untuk mengatasi masalah kesehatannya Yasir. Nah, Riri pernah bilang suaminya tuh jalanin pengobatan alternatif selama 4 bulan. Waktu ngejalaninnya itu kondisi Mas Yasir itu nggak kunjung membaik, bahkan memburuk. Jadi tubuhnya Mas Yasir ini tiba-tiba drop dan akhirnya harus dilarikan ke IGD rumah sakit gitu. Ya namanya manusia kan berikhtiar ya mencoba gitu. Tapi kalau misalnya memang hasilnya tidak baik ya memang harus mengambil jalan yang pertama berarti ya. Terus Mbak Riri ngomong kayak gini, akhirnya semakin berat dalam 4 bulan itu, kondisinya drop dan harus cuci darah gitu. Jadi selama bulan-bulan pertama tuh kan menjalani cuci darah ya. Nah, kondisi tubuh Mas Yasir ini belum sepenuhnya stabil gitu loh. Nah, Mbak Riri bilang kayak gitu, suaminya tuh hampir setiap bulan harus opnam di rumah sakit, dan itu jadi salah satu momen terberat bagi Mbak Riri. Nah, pada waktu itu Mbak Riri dan sang suami itu masih berusaha beradaptasi dengan kondisi dan perawatan cuci darah yang melelahkan lah ya. Menurut Mbak Riri ini emang capek banget karena harus rutin gitu kan. Namun seiring berjalannya waktu, Mbak Riri itu menyebut kondisi Yasir terus membaik. Terlebih mereka sekarang sudah terbiasa dengan rutinitas cuci darah dan jauh lebih memahami apa aja yang perlu dihindari untuk menjaga kondisi kesehatan suami. Apalagi sudah 9 tahun pasti sudah hafal banget apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau tidak dilakukan, dikonsumsi atau tidak dikonsumsi oleh suaminya, yaitu Mas Yasir. Kata Mbak Riri pernah ngomong kayak gini, kalau kondisi sih ya sebenarnya kalau misalnya udah cuci darah ya kayak sekarang nih, fit gitu, kelihatannya kayak orang sehat biasa aja. Cuman mungkin fisiknya aja yang kelihatan sakit tapi staminanya aman gitu katanya. Mbak Riri Robiani dan suaminya Mas Yasir di podcastnya Dr. Richard Lee itu juga bercerita tentang kesetiaannya Mbak Riri mendampingi sang suami menjalani perawatan cuci darah yang rutin dilakukan 2 kali seminggu karena gagal ginjal. Di kanal YouTube-nya Dr. Richard Lee, Mbak Riri juga bilang kaget, gak pernah nyangka, kirain cuma ada di sinetron penyakit kayak gitu. Kaget apakah separah itu gitu, cuci darah itu apa, nggak tahu sama sekali gitu, dan nolak sih nggak mau cuci darah yang tadi aku bilang ya. Kita coba alternatif katanya gitu. Memang ada fase denial gitu di Mbak Riri. Riri sendiri nggak nyangka akan selalu bertahan untuk merawat sang suami yang mengidap sakit keras tersebut. Kata Mbak Riri, aku juga nggak tahu sampai kapan aku bertahan, bahkan sejak awal Kak Yasir sakit itu nggak pernah nyangka akan sejauh ini gitu katanya. Bahkan seperti yang udah tadi aku ceritain di awal, kesetiaan Mbak Riri itu kian teruji ketika suaminya Mas Yasir mempersilahkan mencari pria lain. Karena Mas Yasir ini ceritanya nggak mau membebani sang istri dengan masalah kesehatan yang dialami selama seumur hidup gitu karena gagal ginjal itu. Mas Yasir ini nggak mau kayak Mbak Riri ini harus terbebani dengan harus nemenin cuci darah 2 kali seminggu sampai seumur hidup. Tapi tawaran tersebut selalu ditolak Mbak Riri demi bisa merawat sang suami sampai akhir hayatnya. Kata Mbak Riri, mama mertua juga sampai di saat terakhirnya pun pertanyaannya Riri masih kuat gitu. Jadi masih menanyakan hal yang sama tapi Mbak Riri masih kuat gitu. Mbak Riri bilang, Riri udah capek belum gitu katanya. Kata mamanya Mas Yasir ya, Riri udah capek belum, itu masih terus dipertanyakan gitu katanya. Jadi aku bisa pergi kapanpun dengan bebas gitu katanya. Nah, atas kesetiaannya Mbak Riri, Mas Yasir mengaku sangat bersyukur memiliki istri yang menerima kekurangannya. Kata Mas Yasir, bersyukur banget sama Allah dibuatkan hatinya Mbak Riri itu selalu mencintai aku, katanya bersyukur banget sih. Padahal sampai sekarang pun aku selalu tanya, lebih baik jujur nggak apa-apa ngomong kalau udah mulai capek sama hidup kayak gini sama aku daripada tiba-tiba di luar sana selingkuh gitu. Aku akan baik-baik melepas kamu gitu, kata Yasir. Kenapa ya?
Kata Mbak Riri balasnya kayak gini, aku mau sama Yasir lagi nanti di surga, kalau aku nikah lagi berarti aku nggak sama Yasir gitu katanya. Pada kesempatan ini, Mas Yasir mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang istri yang selalu setia mendampinginya. Katanya, terima kasih istriku, sayangku, cintaku. Ih, Masya Allah. Seneng banget gak sih kalau digituin ya? Kayak di alam-alam gitu. Kamu sudah bertahan sejauh ini, nemenin aku dalam keadaan seperti ini. Sakit 9 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi kamu bertahan. Alhamdulillah ya Allah, karena selalu buat hati istri aku mencintaiku. Makasih ya. Sobat Muslim, menjadi pasangan yang setia itu adalah hal yang mahal dan berharga loh. Seperti dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, dunia hanyalah kenikmatan yang berlalu cepat dan kenikmatan dunia yang paling baik adalah memiliki istri yang soleh. Hadis riwayat Muslim.